IQ tapi EQ. Kemudian yang luar biasa adalah SQ, spiritual quotient, jadi kecerdasan spiritual. Itu mempengaruhi semua. Kemudian kognitif atau pikiran akan respon informasi dan keputusan. Itu psikologis kita itu mempengaruhi tentang keberadaan diri kita. Ya, krisis identitas. Teman-teman sekalian, tadi kan pergaulan remaja menghadapi krisis LGBT. Tipe krisis LGBT bermula dari apa? Identitas diri, misalnya tujuan hidup, kepercayaan diri, nilai hidup dan lain sebagainya. Berawal dari krisis kepercayaan, krisis identitas. Jadi yang namanya krisis identitas itu tidak hanya menimpa atau karena kepada remaja yang lagi mencari jati diri. Ada yang mencari jati diri, bahasanya kalian lagi mencari jati diri kalian. Ada yang seperti itu. Ada. Ternyata orang pun ada yang belum ketemu dengan jati diri. Gitu kan. Dia masih mencari siapa saya. Siapa saya. Ya kan? Masih bingung berarti, masih bingung. Padahal Allah ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kita itu telah diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Begini teman-teman sekalian. Pada saat kita sebelum lahir ke alam dunia, ada alam yang kita lalui. Alam apa? Alam rahim. Sebelum alam rahim, alam ruh. Dua alam kita sudah lewati. Sebelum alam dunia kita terlahir itu ada alam rahim. Sebelum alam rahim ada alam ruh. Pada saat di alam rahim ini, sebelum alam rahim, putar. Kita perpaduan bibit dari bapak, ayah dan ibu ya, yang tertanam dalam rahim. Pada saat kita mempelajari, maaf ya, sel sperma itu kan ratusan ribu bahkan jutaan. Dia bersaing untuk membuahi sel telur di dalam rahim ibu kita. Dari sekian ribu, sekian ratus ribu bahkan juta, ternyata yang terbuai itu hanya satu. Atau kalau kembar dua. Ya, ada kembar identik dengan kembar tidak identik. Kalau identik itu yang mirip sih. Kembar ya, kembar identik. Itu biasanya laki-laki perempuan gitu ya, kembar. Nah, dari sekian juta ternyata hanya kita yang jadi. Pada saat ibu kita hamil hanya satu. Allah punya tujuan apa? Kita menjadi seorang pemenang demi Allah. Allah mempunyai tujuan yang sangat mulia. Ini menjadi khalifah. Ini akan menjadi manusia utusannya. Akan menjadi pemimpin, akan menjadi orang hebat. Itu iya. Bisa saja kalau misalkan tidak akan berguna mah gugur. Ada ya. Baru 4 bulan gugur. 7 bulan gugur. Ada ya? Ada. Ibu hamil sampai tidak sampai melahirkan keguguran. Ada. Penyebabnya misalkan kesorot, atau karena minum obat, atau salah makan, atau keracunan macam-macam, atau karena goncangan naik motor, kemudian ada lubang kemudian pendarahan. Ada. Tapi ternyata kita bisa lahir ke dunia ini dengan selamat. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nanti kita bahas nanti dari video. Berarti rencana Allah itu bukan rencana yang sepele, punya rencana luar biasa. Tapi terkadang kitanya tidak memilih. Allah sudah memilih kita di antara sekian ribu, sekian ratus ribu, sekian juta sel sperma yang membuahi sel telur atau apa? Hanya kita yang lahir. Berarti Allah punya rencana yang sangat luar biasa. Pada saat Allah memiliki rencana yang sangat bagus, maka kita harus nyambung dengan husnuzon, dengan kebaikan. Ya Allah, berarti Allah itu punya rencana luar biasa. Dan ini kesempatan hidup yang hanya sekali di alam dunia. Maka aku tidak akan menyia-nyiakan. Begitu. Jadi siapa yang mengeluh, ya saya lahir pendek misalnya, ya hidupnya nggak mancung, cuma dididik dengan putih, kulit saya juga nggak putih kayak orang Cina, nggak merah kayak orang Eropa. Lantas
lantas apa lagi gitu? Nikmat apa coba yang didustakan? Fabi ayyi ala'i rabbika tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Ayo, mau ngitung kekurangan kita ada berapa? Kayak itu kan? Hitunglah kekurangan. Kelebihannya, berarti kalau nggak kayak itu kekurangannya banget gitu. Terus kelebihannya apa? Yang jadi pertanyaan, kelebihan kita apa? Ya. Ada punya mata, maaf, semuanya maaf. Kalaupun pakai kacamata saya nggak pernah. Kalaupun misalkan punya matanya ditampilkan Allah sebelah, nggak apa-apa. Tapi sempat memulai mata. Ada orang yang butuh donor mata, berani satu bola mata 100 juta. Kita punya dua, kira-kira dikasih sebelah. Kita lagi butuh uang, nggak ada duit untuk kuliah. Mau nggak kasih sebelah? 100 juta sebelah. Berarti nilainya kalau dua kali 100 juta, 200 juta itu di matanya. Kaya nggak kita? Kaya. Kita punya ginjal dua, kanan sama kiri. Ginjal fungsinya apa? Menyaring darah supaya tidak ada racun yang masuk ke seluruh tubuh. Maka tugasnya ginjal adalah menyaring supaya tidak ada racun. Ada juga yang mau donor, katanya ginjal saya rusak ginjal, pengen beli 150 juta sebelah. Mau jual nggak? Masih hidup dengan satu ginjal, baik kiri ataupun kanan masih hidup. Kira-kira mau jual nggak? Sebelah tuh bisa beli mobil Ayla yang baru 150 juta. Kalau dua 300 juta. Mata dua 200 juta tambah ginjal dua 300 juta. Total 1,5 miliar. Kaya nggak? Kaya. Siapa kalian yang menyatakan kalian miskin? Hidup saya nggak punya apa-apa. Udah kulit hitam itu juga sedikit gitu. Sebagai kutilan terlalu merendahkan. Jangan pernah berpikir begitu ya. Apapun yang Allah ciptakan pada diri kita ini udah paling pantas. Ya. Kalau orang Arab hidup dengan mancung wajar. Arab. Kalau Arab pesek, bukan Arab. Kalau orang Indonesia mancung banget kayak orang Arab, nggak diambil orang Jawa. Ya, kita nggak ada kebanggaan. Kok dari orang Jawa hubungnya kok mancung ke orang Arab? Ya, malah disanksikan ya. Kamu mulutnya merah sudah orang Arab, bukan orang Jawa ya? Malah disalahkan. Kalau kita kulitnya sawo matang, bakatan. Kalau ada yang bertanya, sampai jalan. Ya. Jadi ada orang yang krisis kepercayaan diri. Dia itu merasa minder, merasa rendah. Saya nggak punya apa, saya jadi sepintar. Karena dia dalam posisi apa? Mengesampingkan nikmat dari Allah. Padahal seperti tadi, kita terlahir itu dengan rencana Allah yang sangat luar biasa. Bukan kebetulan. Kebetulan saya lahir di bulan ini, tanggal sekian hari ini, itu pun Jumat Kliwon coba panjir. Itu cerita mama saya. Kok kebetulan tidak? Daun jatuh dari tangganya itu ada dalam catatan Allah. Jadi nggak ada yang sempat kebetulan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang batil. Semuanya itu tercatat. Maka itu adalah daun yang jatuh dari tangannya. Ya, kalian lahir itu bukan kebetulan. Apapun latar belakangnya, apapun kejadian, misalkan dulu saya mah lahir nggak tahu bapak saya kemana. Kabur kata ibu saya, kata mama saya, kata bunda saya. Enggak, itu pun bukan kebetulan. Sudah ada rencana yang sangat mulia. Coba begini, kalau Nabi Isa protes, ya, dulu saya lahir gak ada bapaknya. Gimana tuh sejarahnya? Nah, ya, gimana? Udah kita berdamai dengan Tuhan. Ya, krisis identitas. Ya. Jadi lahir di LGBT itu karena begitu, tidak terima. Saya kok kecenderungannya kayak perempuan. Akhirnya laki-laki jadi, gitu kan? Jadi gitu ya. Aduh gitu. Tapi, gimana? Padahal ada kan yang perempuan pengen jadi laki-laki, ya kan? Ataupun ada laki-laki pengen jadi perempuan. Karena kecenderungan
kalau pakai bedak kan cantik, jadi pakai perempuan. Asalnya gue boleh ngomong yang gitu, satu kali, kemana? Suara laki-laki yang muncul, pas lihat baju bulunya kayak laki-laki. Jadi ternyata kuat. Pencarian jati diri sebenarnya tidak terbatas hanya dilakukan oleh para remaja. Orang dewasa pun tidak terlepas dari krisis identitas. Ada yang seperti itu. Itu orang yang kurang bersyukur. Kemudian siapa aku? Dalam psikologi terdapat istilah disporia. Disporia yang merujuk kepada keadaan kegelisahan atau ketidakpuasan atas kehidupan. Disporia. Misalnya aku seorang penyandang disabilitas, sampai ada begitu ya. Orang itu tidak bersyukuri dengan keadaan dirinya, itu mengalami disporia. Kemudian disporia integritas tubuh atau body integrity disporia yang disebut dengan BID ya. Nah ini awal mula orang tidak mensyukuri, ya, tidak menerima keadaan dirinya, itu awal mula dari LGBT. Di barat fenomena gender dysphoria atau GD yang biasa kita terjemah sebagai dysphoria gender. Gitu. Erik Erikson dalam bukunya berjudul ini, berjudul Very Well Mind, memasukkan GD sebagai salah satu kondisi serupa dengan krisis identitas. Jadi berawal dari tadi kita merasa bahwa saya kok harus pakai pemutih terus, harus pakai skincare dan sebagainya. Kita pengen orang Cina, kita pengen orang Barat, ya orang Eropa pengen kayak gitu. Dari sana ratusan juta, puluhan juta, ratusan mungkin miliar ya, nyangka pesawat sampai ke Bali. Di Bali apa? Nyewa hotel, makanan yang mahal, kemudian juga ke pantai berjemur aja. Di Bali, di Bali. Kita di sini menghindari matahari. Orang Jepang itu mencari matahari, dan itu sumber energi, bahkan dianggap sebagai Tuhan. Itu Jepang, ya, orang Jepang. Bahkan agamanya Hindu menyembah matahari. Orang kita pakai payung, pakai tabir surya, terus pakai apa lagi? Pelembab ini dan itu supaya karena matahari itu rentan terjadi terkena kanker kulit dan kanker yang lain. Petani itu penyakitnya jarang yang aneh-aneh, jarang yang berat-berat petani, karena sering kejemur, sering berolahraga. Nah, orang kita biasanya begini, di rumah pakai AC besar gitu, keluar rumah mau kantor naik mobil ber-AC, masuk ke kantor ber-AC, kapan keluar keringat, kapan kejemur oleh matahari? Padahal matahari itu cahayanya, panasnya matahari itu menyehatkan, melancarkan peredaran darah, membuat jantung kita sehat, kemudian menghindari terjadi serangan jantung dan kanker. Terjadi kanker kalau serangan jantung, itu seperti itu. Efek matahari luar biasa. Cuma karena kita terganggu oleh iklan skincare bahwa putih itu indah. Orang Arab itu pengen kulitnya bawaan kayak kita. Kita pengen putih. Terus gimana yang titik temunya? Jadilah ada pihak ketiga, yaitu pebisnis. Orang Indonesia pengen putih dikasih putih. Orang sana pengen hitam difasilitasikan. Penjemur di bawah, kemudian ada yang untuk pindah dan sebagainya. Ini kurang masuk pada supaya ya.